Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Di depan saya sudah hadir ya. Sudah saya umumkan tadi pukul 23.00 lebih lah sedikit ya. Beliau akan hadir ke RH Channel sesuai dengan permintaan Sobat RH sekalian. Beliau adalah Habib Bahar bin Smith atau bin Sumait. Habib Bahar bin Sumait sebenarnya ya, Sumait. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Waalaikumsalam. Mukanya capek sekali kelihatannya. Nyasar tadi. Tapi kalau sudah senyum luar biasa ya, Habib itu. Sehat, Bib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Suara oke. Oke ya. Bib, terima kasih sudah datang, sudah memenuhi permintaan Sobat Era sekalian. Jadi kita sengaja Sobat Era sekalian 5-10 menit ya kita menyapa pemirsa, nanti sisanya kita record ya. Nah itu. Siap. Bib. Jadi Habib 212 besok terpaksa nggak hadir ya berarti? Wallahu alam. Wallahu alam ya. Belum tahu. Belum tahu ya. Gitu. Agenda 1-2 hari ke depan apa, Bib? Allahu alam juga. Allahu alam juga. Bib, saya agak bingung juga mau nanya ya, tetapi apa perasaan Habib Bahar setelah bebas, setelah lepas ya dari katakanlah lembaga pemasyarakatan? Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau saya orangnya dalam keadaan apapun, situasi apapun selalu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan hanya di waktu senang saja, bukan hanya ketika diberi nikmat saja. Bahkan dalam keadaan apapun, diberi apapun, tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Bahkan sampai ulama berkata, kita harus bersyukur karena menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Oh, sampai segitu. Biasa, ya. Jadi orang-orang banyak Bahar bin Smith di penjara, Bahar bin Smith di penjara. Kalau bagi saya, Bang Refli, penjara selama kemarin itu adalah penjara yang lebih besar. Justru di luar ini penjara kecil. Oke, maksudnya, nah ini menarik nih, filosofinya menarik. Ya, kenapa? Jadi kemarin justru penjara besar. Ya. Di luar ini penjara kecil malah. Lebih kecil lagi di RH Channel. Oke, silakan. Menarik ini. Silakan. Bang Refli katanya, kenapa kok Habib bilang di luar itu penjara kecil, di dalam penjara besar? Ya, itulah poinnya. Walaupun rasanya saya pernah mendengar itu dari Habib sendiri. Karena kalau di luar itu kita dibebankan, bukan terbebani ya. Ya. Tetapi dibebankan. Iya. Dengan ya kita berdakwah, kita urus santri, urusan keluarga, anak, istri, urusan umat, kita berdakwah ke sana kemari keliling. Iya. Sehingga waktu dengan Allah itu sedikit. Bukan berarti ya kita tetap melaksanakan kewajiban, tapi kita memiliki waktu sedikit untuk bermesraan dengan Allah. Nah, dalam penjara kita tidak dibebankan dengan urusan apapun. Nah, ada yakni justru dengan di penjara kemarin itu waktu kita lebih banyak bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita beristirahat. Ya, jadi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang spektakuler misalnya, ya tanpa harus bermaksud ria ya, yang spektakuler yang menurut Habib yang sempat Habib lakukan, yang barangkali kalau di luar nggak terpikir bisa melakukannya. Ya, ini ya ada beberapa hal-hal yang ketika di luar tidak saya lakukan, itu saya lakukan dalam penjara. Misalnya? Nah ini misalnya, ini nanti kita dibilang ujub, dibilang takabur nanti. Ya tapi kan untuk RH Channel kan penting juga untuk refleksi lah, paling tidak. Ya ini tahdus bin ni'mah. Alhamdulillah
Contoh selama di Polda Jabar, Ya. saya masukkan Islam itu ada 8 orang. 8 orang tahanan ya. 8 orang tahanan. Oke. Terus di Lapas Cibinong ada 4. Oke. Terus di Lapas Cibinong itu ada napiter 3 yang saya kembalikan ke NKRI. Napiter tuh napi teroris. Napi teroris. Oke. Kemudian di Lapas Nusa Kambangan 1 masuk Islam. Padahal Habib berapa hari itu di sana? Cuma Nusa Kambangan 2 bulan. Oh 2 bulan. Oke. 2 bulan. 2 bulan. Terus di Gunung Sindur ada beberapa juga masuk Islam. Tapi kebanyakan warga asing, luar negeri. Oh di Gunung Sindur? Di Gunung Sindur ada yang masuk Islam. Berapa orang? Ada satu 2 lah. Warga asingnya? Warga Oke. asing. Yang non asing? Yang non asing Gunung Sindur nggak ada. Nggak ada. Oke. Itu terus kemudian ngarang kitab. Ngarang kitab apa? Di luar saya nggak sempat ngarang kitab. Dalam penjara saya ngarang kitab, judulnya Durarul Bahar. Durarul Bahar itu apa? Durarul Bahar fima an yustahsanu an yulkiyahul khatib alal mimbar. Bukan sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yakni kitab khusus buat khutbah. Oke. Kitab khusus buat para penceramah itu. Di situ berisi dalil-dalil yang yakni dalil-dalil. Di situ ada adillatuhu minal Quran. Oke. Dalil-dalil dari Quran. Contoh maulid, dalil-dalil Qurannya apa? Oke. Adillatuhu minal ahadis, dalil hadisnya apa? Aqwalul ulama, perkataan ulama, pendapat ulama tentang maulid itu apa? Nah, di situ ada bab maulid, ada bab tahlil, ada bab haul, yakni acara-acara yang pada umum. Berapa topik kira-kira yang sempat dibuat? Kalau Durarul Bahar itu panjang, karena di situ saya bahas lengkap sampai syair-syair yang berkaitan, sejarah yang berkaitan dengan bab tersebut. Satu bab itu bisa ada berapa? Bisa 30, maksudnya 30 lembar. Misalnya tematiknya ini tematik tentang maulid, kemudian tentang tahlil, tentang macam-macam itu. Itu berapa topik? Idul Adha juga mungkin, Idul Fitri juga enggak. Umum para penceramah yang sering penceramah yang sering hadir di acara seperti khitanan, walimatul urus, acara nikahan. Di situ saya taruh dalil-dalilnya apa yang harus dibahas ketika acara khitan. Contoh acara khitan. Hadisnya ikhtatan Ibrahimah wa huwa ibnu thamanina sanatan fa ikhtatan bil gudum. Nah, contohnya gitu. Yang pertama kali dikhitan itu Nabi Ibrahim. Beliau dikhitan pada umur 80 tahun. Beliau dikhitan dengan kapak. Yakni yang jarang-jarang para ulama-ulama, para penceramah tahu. Jadi pertama kali yang dikhitan tuh Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, tapi isyarat khitan itu udah dari zaman Nabi Adam. Ketika Allah turunkan Nabiullah Adam, itu Allah turunkan dari sorga. Nabi Adam selama 450 tahun Allah belum terima taubatnya. Sampai beliau di Mekah baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam. Nah, beliau bernazar selama itu. Beliau bernazar Adam hampir 1000 tahun ya. Beliau bernazar kalau Allah terima taubatnya, beliau akan mengorbankan sebagian anggota tubuhnya untuk Allah. Nah, ketika Allah terima, Allah bilang, bayar kau punya nazar, yaitu potong kau punya kulfah. Kulfah itu ujung daripada kemaluan laki-laki. Jadi isyarat khitan itu udah ada di zaman Nabi Adam. Tapi yang pertama di khitan Nabi Allah Ibrahim. Itu hadis. Terus banyak lagi tentang ya ini ya yang jarang diketahui oleh para, sebab banyak juga kan istilah sekata kalau saya bilang ustadz instan lah, ustadz Indomie, instan, digodok 15 menit jadi, sehingga ya banyak yang bikin sesat gitu ya. Yakni memberi tidak ada marojinya, tidak ada sandarannya. Kepada kitab apa, sandaran itu kitab apa gitu. Karena saya orang hukum memang agak paham yang begini. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu, Anda dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Kira-kira begitu ya. Jadi contoh seperti ada yang bilang cadar itu budaya Arab.
Saya bantah, bukan budaya Arab, kata saya budaya Arab. Kitabnya apa? Ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif, itu marojiknya. Sandarannya ada di kitab An-Nida li Jinsil Latif. Karena ini buat ulama. Iya, karena dalam kitab tersebut dikatakan wanita Arab itu sebelum ada Rasulullah SAW, ada Nabi Muhammad, mereka suka tabarruj, suka dandan. Oke. Suka berdandan, bahkan madah idza mudiha, ketika mereka dipuji dengan kecantikan mereka, mereka akan memberikan uang kepada orang yang memuji itu. Oke. Jadi tidak ada cadar itu kecuali syariat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi cadar itu bukan budaya Arab. Oke. Kalau mau bilang cadar budaya, berarti makan tangan kanan budaya Arab dong. Iya. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau sebelum beliau jadi nabi, orang Arab udah makan pakai tangan kanan. Logikanya kan begitu. Oke. Jadi ada marojiknya. Ini saya sengaja ya untuk mendekatkan komunikasi antara Habib dan RH Channel ya, pemirsa. Yang nonton kita ini yang lagi watching now, yang together ya, itu sudah 2115 yang nonton, dan banyak pertanyaan untuk Habib Bahar. Berkenan nggak jawab? Ya 1, 2, 3 pertanyaan. Boleh. Boleh ya. Tentu yang saya akan pilihkan pertanyaan yang memang benar-benar relevan pertanyaannya ya. Nah ini ada pertanyaan, Habib kapan menjenguk Habib Rizik katanya di Bareskrim Mabes. Ini ada pertanyaan itu, Bib. Kemarin sempat mau besuk beliau, cuma nggak jadi. Ya. Insya Allah secepatnya bakal besuk beliau. Oke. Ada yang memang mengucapkan salam dari Lampung, Bung RH, tolong sampaikan salam hormat saya dari Lampung buat Habib Bahar. Habib Bahar love tanda love. Oh ya, salam buat jamaah Lampung. Nah ini Bib. Jadi biar akuntabilitas ya kan. Jadi saya, nah ini, jadi banyak, nggak mungkin saya sebutkan semua kan. Nah ini yang sedang menonton kita Bib ya. Oke. Oh iya. Yang ini 2375 watching now. Nah jadi ada biar mereka bisa jawab langsung dari Habib ya. Oke, yang relevan dah. Soalnya banyak juga yang bilang bubarkan buzzer RP. ada juga yang begitu. Oke. Jadi sahabat era sekalian, jangan salahkan saya kalau saya susah membacanya karena bergerak terus ini kita chat ya. Nah ini. Oh ini dia ya, menjenguk apalagi ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pertanyaan ya, tanyakan tanggapan beliau tentang Habib Keribu. Nggak paham saya ini. Habib Keribu itu siapa? Nggak tahu ya. Nggak ngerti Habib Keribu. Kemudian Habab rata-rata bertanya. Ada juga yang bertanya reuni 212 hadir apa enggak Bib? Tadi wallahu alam ya. Tadi jawabannya. Oke, kemudian. Tapi saya menyerukan untuk hadir. Oke, menyerukan untuk hadir ya. Menyerukan untuk hadir. Silakan Bib. Mungkin kalau Habib mau menyerukan untuk hadir ke sobat RH sekalian. Ya ini 212 itu adalah salah satu sejarah yang dimana di situ berkumpul bahkan bukan hanya umat Islam saja, seluruh agama, seluruh suku, semuanya berkumpul di situ. Bahkan dari Islam pun yang berbeda mazhabnya pun berkumpul di situ. Ya ini itu suatu momen yang begitu luar biasa, yang merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, sehingga momen-momen seperti itu ya kita kenang, makanya saya serukan khususnya umat Islam dan saudara-saudara kita dari agama-agama yang lain, ya untuk memperkuat ukhuwah kita, sebagaimana yang sering saya bilang, kita yang Muslim disatukan dengan agama. Adapun yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, walaupun kita bukan satu agama, kita disatukan dengan satu kedaulatan, satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, satu bendera, satu tanah air. Apa itu? Indonesia. Jadi jaminannya adalah sobat era sekalian,
reuni 212 tidak perlu dikhawatirkan ya. Super damai kata panitia. Tadi saya membacakan kegiatannya, katanya super damai gitu ya. Ada salam dari Simelu katanya. Senang sekali lihat Habib Bahar. Simelu itu pulau kecil di Aceh yang kemarin tsunami dilompat itu, Habib ya. Itu. Ini ada yang nanya, belajar ilmu di mana Habib Bahar? Saya mondok itu pertama di Al Khairat. Al Khairat di Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al Jufri, guru tua Jawa Timur. di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya. Oke. Kemudian dari Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al Jufri, saya memperdalam lagi di Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu? Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul, yakni kita belajar nahwu, shorof, i'rab, i'lal. Alat untuk membaca kitab kuning. Insya, ya, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi. Oke. Yakni ya, Di Jawa Timur itu. di Jawa Timur. Jadi berapa tahun Habib menyelesaikan pelajaran semua itu? 12. Spending time-nya. 18 tahun lah. 18. Selama 18 tahun. Jadi sobat era sekalian, 18 tahun itu ya hitungannya sudah lebih dari doktor. Karena dokter kalau di sekolah umum kan doktor itu S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, doktornya 3 tahun, 9 tahun. Kemudian ya kurang lebih lah ya. Karena saya di Al Khairat dari kelas 1 SD, dari Kelas 1 SD. dari kelas 1 SD udah mondok. Sudah mondok. I see. Jadi no wonder kalau Habib hafal kitab-kitab begitu ya. Saya kadang-kadang begitu Habib ngomong istilah apapun tak pernah mendengarnya. Tak ada yang saya pernah dengar kitabnya. Allahu Akbar ya. Oke, wah banyak sekali ini. Jepara hadir Bang RH. Mau tanya Bib, apa yang kudu kita lakukan khususnya umat Islam di saat ini tentang kondisi Indonesia sekarang? Makasih Bib. Nanya begitu. Apa yang harus dilakukan? Ini saya bacakan lagi ya. Mau tanya Bib, apa yang kudu kita lakukan khususnya umat Islam di saat ini tentang kondisi Indonesia sekarang? Kalau berbicara masalah Indonesia, Indonesia ini milik kita semuanya. Milik semua, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, Indonesia milik kita semua. Oke. Nah, di situ pertanyaan khusus Islam. Ya. Nah, tapi saya jawab secara umum saja. Ya. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Oke. Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Apalagi yang hedonis ya. Ya, ini sering kan anak bilang, Ana Bahar bin Smith jangankan cuma di penjara demi bangsa. Lah, Bang Refli selama ini saya ceramah apa sih? Iya. Apa? Yang saya bela rakyat. Iya. Rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Sering saya bilang, saya ini, kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, ketidakbenarannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Karena apa? Fasadur ra'iyah bifasadul fasadur ra'iyah bifasadil umara wa fasadul umara bifasadil ulama.
Rakyat negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama tarkun nasiha wa tarkul irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat kepada pemerintah tersebut. Kezalimannya dibiarkan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya. Sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah, pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A. Ini ulama tahu, ini salah, bukan enggak. Tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Itu namanya legitimator. Dia memberikan legitimasi. Kalau kita bilang kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Berdiri depan babu sudah, berdiri depan pintu sudah, pintu kekuasaan dengan mengharapkan harta, pangkat, dan jabatan. Karena di dalam hukum yang saya pahami, hukum non agama, memang kayak Pak Mahfud bilang, saya ini hakim, mau membenarkan ada dalilnya, mau menyalahkan ada dalilnya. Jadi tinggal tergantung niatnya. Kalau niatnya cari kekayaan, cari kekuasaan, ya cari ayat-ayat yang kira-kira menguntungkan, kira-kira begitu kalau di hukum itu. Kalau saya tidak andaikan ada yang tidak sefaham dengan saya, ada yang tidak sejalan dengan saya, dan dia memiliki kebenaran, kebenarannya tidak kita hilangkan, kebaikannya tidak kita hilangkan. Sebaliknya, ada orang sefaham dengan saya, sejalan dengan saya, tapi dia punya kesalahan. Kesalahannya kita tidak hilangkan. Salah ya salah, walaupun orang yang sejalan. Kalau ada kebenaran dari orang yang tidak sefaham, tidak sejalan, ya kita benarkan kebenarannya, tidak akan kita hilangkan. Sebaliknya, yang salah walaupun sejalan dengan kita, ya kita salahkan. Tidak akan kita hilangkan kesalahannya, tidak akan membenarkan yang salah walaupun kesalahan itu datang dari kawan. Dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari lawan atau orang yang tidak sejalan dengan kita. Intinya kita tidak pernah khawatir bahkan kehilangan teman sekalipun kalau memang kita menyatakan yang hak, kira-kira begitu. Ya ini intinya tawassut. Kita itu berada di tengah. Berada di tengah. Yakni jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Maksudnya bukan buta mata tuli telinga, buta hati. Kehilangan objektivitas. Tuli hati, Yang halal jadiin haram, yang haram jadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bib, ini ada yang tanya ya, mengapa Habib kurang membahas tentang tasawuf dan tariqat gitu? Salam Habibana gitu. Bukan kurang membahas tentang tasawuf dan thariqah. Bang Rafli, saya ini ngajar di pondok setiap malam Selasa. Itu saya ngajar kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Nashihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya ngajar kitab Ar-Risalah karangan Imam Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah. Itu semua kitab tentang tasawuf. Cuma nggak pernah ada masukin ke YouTube. Yang masukkan YouTube kitab-kitab tentang kritik kepada pemerintah. Giliran saya lagi kritik pemerintah, lagi ceramah tegas keras, masukin ke YouTube. Saya ceramah bahas akhlak, bahas tasawuf, bahas syariat, bahas hakikat, bahas tarekat. Mana ada yang masukin ke YouTube? Nggak ada. Nah di Refli Harun Channel kan mereka insya Allah tahu kan. Iya makanya. Dan juga ada orang bilang, wow itu Habib Bahar ceramahnya keras, marah-marah, berapi-api. Saya ceramah begitu itu bukan gitu, orang ini nggak tahu dalil. Justru makanya saya kan bilang terserah orang mau bilang apa, terserah, saya nggak pernah peduli. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini ceramahnya marah-marah, Rasulullah itu tidak pernah begitu. Kata siapa? Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan kana idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau.
wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau, hatta ka'annahu kamundiri jaisin, sehingga beliau bagaikan, seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sabbahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, kita akan diserang. Sore ini kita akan diserang. Mana ada orang memberi peringatan perang, sore ini kita diserang, pagi ini kita diserang. Makanya orang bilang, saya biar terserah. Mereka mungkin kurang, wallah biarkan saja. Yakni kita orang yang ceramah tegas, tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Oke. Kenapa nggak dimasukkan? Ayo, ceramah saya bahas akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, bagaimana Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, kepada Nasrani, kepada kafir zimmi, harbi, kepada kafir mu'amman, bagaimana Nabi Muhammad kepada kafir, kepada orang-orang kafir, bagaimana para sahabat-sahabat, bagaimana Sayyidina Umar bin Aziz. Nggak pernah ada dimasukkan. Giliran saya lagi kritik pemerintah dimasukkan. Udah begitu ada lagi yang ngelaporin lah. Orang kita ini negara demokrasi. Justru pemerintah itu kita kritik untuk membangun. Ini loh yang benar seperti ini. Ini salah, ini benar. Itu kalau pemerintahnya mau dengar. Tapi kalau pemerintah, ini kan negara demokrasi. Kalau negara kalau nggak mau dikritik ya jangan bikin negara demokrasi. Ini kan kita negara demokrasi. Karena NKRI harga mati bagaimana? Jadi jangan ngomong nasionalis. Saya nasionalis cuma di mulut bagaimana kok? Justru kita orang ini yang mau kalau dibilang nasionalis. Jadi karena kalau yang didengarkan para cukong, susah juga. Kalau didengarkan para oligarki ya susah juga gitu ya. Kalau Bang Rafli mau tahu, iya, di lapas itu tidak perlu saya sebutkan lah namanya. Iya. Ada beberapa napiter, napiter saudara-saudara kita ya, yang mengatakan Indonesia itu togut, pemerintah Indonesia togut, polisi togut. Togut itu apa ya? Nah, makanya mereka bilang seperti itu. Iya. Saya marah. Saya bilang kau belajar dari mana? Kau bilang pemerintah Indonesia togut. Kau bilang polisi togut, tentara togut, kau bilang ini togut, semua orang yang nggak sejalan sama kau bilang togut. Kau tahu nggak artinya togut itu apa? Jangan kau hanya ini. Ini saya jelaskan. Satu, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yakni qala Abdullah bin Mas'ud ay at-taghut al-kahin au as-sahir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, toghut itu adalah kahin, dukun, au sahir atau penyihir. Terus dalam kitab Anwarut Tanzil Imam Baydawi, kemudian dalam kitab Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, kitab tafsir, dijelaskan gal Abdullah bin Umar, at-taghut ay al-asnam. Toghut itu adalah berhala. Oke. Tadi penyihir berhala. Au Ka'ab ibn Ashraf atau Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf itu pemuka Yahudi. Pemuka Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Ka'ab ibn Ashraf. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Bidayah wa Nihayah Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan qala Malik ibn Yasir at-taghut ay al-iblis. Au asyaiton. Togut itu iblis. Togut itu syaiton. Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Tafsir Ad-Durrul Manthur, Tafsir Al-Ma'thur Al-Imam Suyuti. Kemudian dikatakan di situ ini yang paling sahih. Gala Sayyidina Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, at-taghut kullu ma abina min dunillah fa huwa taghut. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah toghut. Saya bilang ke mereka, ini pemerintah Indonesia mayoritas muslim, toghutnya di mana? Itu polisi muslim, yang kalian bom itu orang muslim. Kalian ngebom Polres itu mati orang muslim. Yang kalian bilang toghutnya di mana? Sedangkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang toghut itu, mana toghutnya? Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai paham, lama-lama masuk. Akhirnya mereka, ya sering saya katakan hadis hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Apa itu waton? Nah, Al-Imam Ibnu Alan beliau mengatakan juga apa itu waton. Al-Imam Ibnu Alan, terus Al-Imam Ibnu Athir, yakni para ahli kata. Beliau ini para ahli kata, ahli bahasa. Dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Lisanul Mizan juga dijelaskan waton itu tanah, yakni tempat, yakni ada yang mengatakan tempat lahir, ada yang mengatakan tempat tinggal siapapun
yang tinggal di situ, berarti dia watoni. Ada juga yang bilang tempat lahir. Berarti itu watoni, termasuk watoni. Ya ini seperti itu. Makanya saya orang mau bilang apa terserah, mereka nggak tahu saya kok. Terserah aja. Ini ada lagi Bib ya. Dari Budi Marianto, Bang Refli, tolong tanyakan kenapa para habaib tidak bersatu untuk membela IBHRS yang sedang dizalimi Allah. Nah, terserah Habib mau jawab apa enggak? Kalau saya jawab itu nanti emosi saya. Yes, karena itu jangan jawab. Ya. Jadi begini Bang Rafli. Sekarang saya tanya, saya cecar Bang Rafli ya, boleh? Boleh. 1 tambah 9 berapa? 10. 8 tambah 2? 10. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Hasilnya sama nggak? Sama. Cara pembagiannya? Beda. Begitulah habaib. Ada yang lembut, ada yang berdakwah, ada yang tegas, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Ada yang tukang ngadu-ngadu ke polisi juga ada juga. Ya, kalau itu nggak termasuk di hitungan tadi. Oh, nggak masuk hitungan tadi. Ya, karena hasilnya beda itu. Nah, yakni ya itu tadi, walaupun berbeda, tapi hasilnya sama, tujuannya sama, yakni mencari ridha Allah, yakni untuk maslahat umat, untuk maslahat bangsa, untuk maslahat negara, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Sama seperti Bang Rafli. Bang Rafli ini mau bikin sawah. Bang Rafli mau bikin sawah, ini sawah ya. Bang Rafli nanam padi. Bang Rafli cuma siramin aja. Terus tikus-tikus yang ada di padi itu Bang Rafli nggak musnahin. Bakal jadi atau rusak itu, bakal panennya itu bakal bagus apa rusak? Rusak pasti. Kan ada yang bagian nyiramin, iya kan, mupukin, dipupuk. Ada bagian yang ngejar-ngejar tikus. Ada yang bagian basmi tikus. Termasuk depan Bang Rafli ini bagian basmi tikus-tikusnya. Koruptor, pengkhianat bangsa. Itu harus dikasih peringatan. Kalau Refli Harun pasti setuju Beb yang begitu-begitu ya. Iya, kebenaran ya kita sampaikan. Karena kalau amar ma'ruf konon katanya jauh lebih mudah daripada nahi mungkar ya kan. Ya ini kalau kita borong semua. Dakwah ya, amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya, apapun resikonya. Itu two side in one coin ya. Jadi dua sisi. Ya ini kita ada sama. Ya ini kalau kita begini, kita ceramah tegas nih. Kita tidak menghilangkan kelembutan Nabi. Jadi yang lembut juga jangan hilangkan ketegasan Nabi. Begitu. Jadi sobat era sekalian, jangan kira beliau ini tidak punya jiwa seni. Bahkan kelembutannya itu mengalir dengan jiwa seninya. Bergitar bisa, bahkan menciptakan lagu, bisa juga menciptakan puisi. Saya bahkan lihat di YouTube itu beliau itu mengubah syair tentang Aisyah istri Rasulullah. Benar Beb ya? Sayyidah Aisyah ya. Iya, jadi Sayyidah Aisyah gitu ya. Gara-garanya dibikin syair yang populer, lalu tiba-tiba Habib bikin Sayyidah Aisyah gitu. Ada juga saya bikin syair tentang Sayyidah Khadijah juga. Sayyidah Khadijah juga. Tapi kalau Sayyidah Khadijah itu saya bikin nadanya, aransemennya saya yang bikin. Ada juga itu. Ada. Tentang Sayyidah Khadijah. Nah, jadi biar orang nggak hanya kenal Sayyidah Aisyah aja, tapi kenal juga Sayyidah Khadijah. Nanti orang akan tanya, saya pengen dengar lagunya dong Bib. Saya orangnya nggak kayak orang lain mau beli. Saya orangnya nggak nyari suhro. Suhro itu masyhur. Ketenaran. Saya paling benci itu. Justru saya pindah dari Jakarta ke Bogor itu mau sembunyi. Biar orang-orang nggak ada yang tahu. Semakin saya sembunyi makin dicari malah. Ya, tapi kan orang kan ingin mendapatkan apanya? Gini, kan tergantung niatnya kan. Kalau niatnya untuk kemaslahatan kan bagus-bagus saja kita menyampaikan sesuatu syair kan. Artinya orang bisa menikmati itu kan sebagai karunia kan. Sama seperti saya pernah bikin syair begini. Saya punya istri pernah tanya, "Kakak, apakah bisa dalam satu hati itu berkumpul dua cinta?" Luar biasa. Ada filmnya tuh Satu Hati Dua Cinta. Saya jawab begini, jikalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, maka akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati, mencintaimu dan takut kehilangannya. Jadi mencintaimu dan takut kehilangannya ya. Kalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati,
akan aku kumpulkan cinta dan rasa takut dalam satu hati. Dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangannya. Atau mencintainya dan takut kehilangan. Saya kok tiba-tiba tergoda, Bib. Tapi entahlah ya, ini agak sensitif sedikit ya. Soal ini, Bib. Soal istri-istri Rasulullah. Mudah-mudahan Habib berkenan menjawabnya, karena ini penting juga kan, daripada memunculkan fitnah kan, orang kan harus tahu kenapa Rasul itu istrinya lebih dari 4, Bib. Kan katanya 4 maksimal, itu satu. Yang kedua, kalau saya baca sirah Nabi ya, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu Rasul itu menikahi putri Sayyidina Abu Bakar, kemudian menikahi putri Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar menikahi bahkan putri dari Fatimah, Sayyidah Fatimah, ya kan, dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Imam Ali. Iya, tapi anaknya Imam Ali dinikahi Umar bin Khattab. Ada juga, saya baca. Ummu Kulsum namanya. Nah, dan mereka kalau misalnya Sayyidina Ali itu, kalau saya lihat-lihat di internet, menikah kira-kira 7 kali. Rasulullah mungkin 9 kali atau berapa kali. Itu padahal zaman modern ini orang sulit sekali. Ya, Nabi ya. Terutama yang tadi yang soal batasan 4 pada saat yang bersamaan itu. Kenapa Rasul kok bisa lebih dari itu? Iya, ya ini kita tidak bisa memposisikan, menyamakan diri kita dengan para nabi dan rasul. Ya. Apalagi Nabi Muhammad. Ya. Yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. yakni Allah memberikan khasais, Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dan para nabi rasul dan yang lain, yang dimana kekhususan itu tidak Allah berikan kepada kita, sama seperti mukjizat aja. Para nabi, para rasul Allah kasih mukjizat, kita enggak. Ya, kalau kita yang orang yang beriman ya Allah kasih maunah, para wali Allah kasihnya karomah, para nabi rasul Allah kasihnya mukjizat gitu. Jadi ada ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khawas, khusus. Nah, ada khawasul khawas, khusus dari yang khusus, super khusus ya. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu, sebab kalau saya mau jelaskan panjang nanti. Ya, jadi sahabat daerah sekalian, kira-kira ente jangan sama-samain dengan Rasul, kira-kira begitulah ya. Kalau misalnya ya ini sama kata Rasulullah pernah gal Rasul, ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi. Nabi berkata seperti itu, yakni menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi kan begitu. Aku menikahkan anak-anakku dengan kalian, dan aku menikah dengan anak-anak kalian, illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Adapun Fatimah pernikahannya aku menunggu perintah dari Allah. Nah, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekafaah, sederajat dengan Sayyidah Fatimah, kecuali Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Banyak sahabat minta Sayyidah Fatimah nggak dikasih. Iya, yang saya baca mulai dari banyak yang minta. Abu Bakar. Tidak, enggak Rasulullah kasih. Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah menikah dengan putri Nabi. Yang satu meninggal, beliau nikah lagi. Nah, tapi kalau Sayyidah Fatimah khusus. Sayyidah Fatimah itu beda dari yang lain. Beliau wanita yang tidak pernah haid seumur hidupnya. Tidak pernah haid. Sayyidah Fatimah seorang wanita yang tidak pernah haid. Sayyidatun Niswa fid dunya wal akhirah, pemimpin wanita di dunia dan di akhirat. Manusia yang masuk surga pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kenapa kok kita orang para habaib itu, kenapa syarifah nggak boleh nikah di luar Habib, di luar Habib. Ya di luar bukan Arab, bukan beda.
Habib, Habib, ya, Habib, Sayyid atau Syarif. Iya. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena tidak sekufu. Oke. Kecuali mazhab Maliki yang membolehkan. Hanafi, Syafi'i, Hambali tidak membolehkan. Oke. Bib, ini mungkin sekaligus untuk bagaimana kita bersikap ya terhadap pihak lain. Jadi Habib bisa jawab, bisa enggak, tapi bisa juga memberikan dalil untuk tidak menjawab. Ini ada yang nanya, Teguh Ahyar, Bib, pendapat tentang politik Habib Lutfi. Ada pertanyaannya begitu. Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Iya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi yang paling yang saya tahu beliau itu paling kuat thariqah Nahsabandiyahnya. Iya. Beliau paling kuat dan memang beliau ulama, orang alim. Beliau megang banyak thariqah. Tetapi ya seperti tadi yang saya bilang, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Habib Lutfi beliau ya dengan cara beliau. Beliau berdakwah dengan cara beliau. Kita saya, Bahar bin Smith, Habib Rizik, Habib Hanif, kita juga berdakwah dengan caranya kita. Oke. Ya ini sama-sama berdakwah dengan cara masing-masing, tapi dengan satu tujuan tadi. Yang sama, ya. Tujuan yang sama. Tujuan. Yakni menghidupkan Islam. Kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Oke. Menghidupkan Islam bukan cari hidup dari Islam. Bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Oke. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Oke. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, Bukan cari hidup dari bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Oke. Seperti itu. Ya ini beliau ulama, saya akui itu. Beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Ya. Tapi ya seperti itu. Sebenarnya Habib Rizik sosok yang saya kagumi. Habib Lutfi juga sosok yang saya kagumi dengan kelembutannya, dengan thariqahnya. Habib Rizik dengan ketegasannya. Sebenarnya yang di atas-atas ini beliau saling menghormati. Cuma yang di bawah-bawahnya aja ini, Suka ngadu-ngadu. yang di bawah-bawahnya iya. Suka bentur-benturin. Iya. Ya seperti itulah. Bib, ini ada yang nanya lagi, terserah Habib mau jawab apa enggak. Assalamualaikum. Bung RH izin tanya ke Habib, bagaimana tanggapan Habib tentang Menak Yakut? ini pejabat ya. Dan barangkali ya Habib bisa memberikan juga perspektif bagaimana ketika kita harus membicarakan pejabat publik ya. Setelah menjabat selama ini dalam segi penerapan amalan agama Islam, mengingat beliau bergelar kiai. Terserah Habib mau jawab apa enggak. Yang saya tahu semenjak masa pandemi itu ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Oke. Salah satunya Menak, Ya. Menhan Prabowo, Ya. Ya. Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. LBP. Luhut bin Sarpanjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu-tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam, itu harta itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Tetapi kalau pendapat ana tentang Menak Yakut ini, namanya menteri agama. Menteri agama itu harus orang yang benar-benar faham dengan agama. Faham dengan agama, dia harus tawassud, dia harus tawazzun, dia harus tasammuh. Tapi ini tasamuhnya jangan tasamuh yang kebablasan. Kan banyak orang tasamuhnya tasamuh kebablasan. Tasamuh itu apa terjemahannya? Tasamuh itu apa ya bahasa Indonesianya? Toleransi. Oke. Toleransinya kebablasan. Oke. Toleransi kebablasan. Iya. Kalau kayak kita orang nih. Ya. Ya. Bagaimana toleransi kita orang kepada agama lain? Oh, ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gereja. Oke. Cukup kita jaga gereja. Kita tidak mengucapkan selamat. Ya. Tidak masuk ke dalam. Itu kita. Ya. Sebaliknya, ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga kita punya masjid. Oke. Nah, itu namanya tasamu yang benar. Oke. Bukan kebablasan, bukan pakai topi Natal. Itu tasyabuh namanya, menyerupai. Oke. Nah, itu kebablasan.
Begitu. Oke. Terus ada lagi si Menak Yakut itu dia ngomong apa kemarin itu ya? Apa ya? Apa dia pernah bilang itu? Yang ke semua agama sama. Semua agama sama. Ya. Semua agama sama. Kalau dia berbicara dalam perspektif Islam, dalam Islam kan nggak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Lakum kalian dengan agama kalian, kami dan kita dengan agama kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia berbicara sebagai menteri, ya harusnya cukup dia mengatakan seperti yang anak katakan tadi, kita sebagai sesama muslim, kita disatukan dalam satu Islamiyah. Dalam satu perkara yaitu Islam. Kita yang berbeda, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, kan menteri agama kan dia bukan hanya ngurusin Islam saja, tapi ngurusin juga agama-agama yang lain, memberikan hak kepada agama-agama lain, apa hak-hak mereka dalam ibadah mereka. Yang Nasrani gerejanya seperti apa, yang Hindu seperti apa, ini seperti apa. Tapi jangan tadi seperti yang saya katakan kebablasan. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Sekali lagi, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Ya. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Oke. Jadi rakyat. Dan itu hak rakyat ya. Jadi saya sering mengatakan gitu ya. Jadi salah satu kewajiban rakyat itu adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu berpartisipasi adalah mengingatkan. Itu bentuk partisipasi. Jauh lebih baik dibandingkan rakyat yang diam. Ada juga orang yang ngomong kan ngingatin bisa dengan cara baik-baik lah. Kita orang kan punya cara sendiri buat mengingatkan. Oke. Ya mungkin Ana dengan cara Ana. Ya memang beginilah Bahar bin Smith. Ana nggak bikin-bikin ya seperti inilah Ana. Seperti inilah saya. Oke. Bib, ini agak personal ya. Walaupun dalam situasi sekarang ini ada yang aneh. Dilaporkan gara-gara yang beginian. Dari Jess. Assalamualaikum ya Habib. Pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Terima kasih Habib. Nggak pernah. Kenapa Bib? Karena rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya Karena rokok. belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, yang kakek beliau ya. Istilahnya itu ya, modelnya karena beliau adalah zuriat Nabi Allah. Karena rokok. Kok begitu Bib? Ini menarik. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Tapi kan nggak enak juga kalau live merokok. Iya. Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Bahkan dalam kitab kitab Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian yaitu Rasulullah SAW yaqdatan. Melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Oke. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi. Nggak jadi, Rasulullah keluar lagi. Oke. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Kata Rasulullah, kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan Maulid. Oke. Tapi ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Itulah yang menjadi. Habib Ali dan Rasulullah itu jaraknya jauh. 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 Ya ini karena mungkin kalau orang-orang yang adalah yang berbeda pendapat, ya mereka tidak akan mereka nggak bakal itu nggak ada itu seperti itu. Cuma kan itu kan bisa kita pakai dalam fadhailul a'mal, bisa kita pakai tarhib, bisa kita pakai. Pertanyaannya, kenapa Habib nggak berhenti rokok? Nah, itu dia. Pertanyaannya.
Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah, tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang. Dari luar kota bahkan orang itu. Ada yang dari Sumbawa, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Dan mereka Habib juga? Habib dan Syarifah. Oh, Habib dan Syarifah. Ada yang Syarifahnya. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru, ya, Habib, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok hanya ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak? Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul orang inti masih ngerokok. Ya, ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Dan sekarang sudah kurang atau tetap? Masih tetap. Masih. Jadi sobat Eros sekalian, pernah sekali saya duduk dengan beliau dan memang nggak putus sih. Itu barang nggak putus. Ini pertanyaan dari saya dan saya kira yakin Sobat Era pasti pengen tahu banyak ya. Tapi jawaban yang hubungan yang personalnya saja. Kenapa Habib sangat sangat mendengarkan? Saya yakin orang seperti Habib ini barangkali yang Habib dengarkan itu tentu orang tua, pasti kan? Karena saya lihat gambarnya bahkan sampai mencium kaki ibu kan? Dan beruntung Habib karena masih punya orang tua. Kalau saya dua-duanya sudah meninggal ya kan. Dan yang amin ya, mudah-mudahan beliau Allah rahmati keduanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua mungkin guru-guru Habib. Tapi orang yang pengen tahu adalah Habib sepertinya sangat menghormati Habib Rizik. Personal saja, nggak bagian-bagian yang mungkin akan membuat. ya ini intinya Habib Rizik itu saya anggap beliau sebagai saya punya guru, saya punya uswah, gutwah, teladan, pedoman dalam berdakwah. Orang yang berani menyampaikan kebenaran, laumata laim, walaupun seluruh dunia membenci beliau tetap selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang jarang dari 100. Mungkin hanya 5% habaib yang seperti itu. Dan beliau termasuk salah satu daripada habaib itu. Beliau saya anggap sebagai saya punya guru, saya punya orang tua, dan bahkan yakni ketika saya terlibat dalam beberapa kasus-kasus dan dulu beliau orang yang pertama kali selalu membela saya. Makanya sering saya bilang, itu tahun berapa? Saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Enggak, tahun berapa waktu Habib Rizik bela Habib? Ya, kasus Ahmadiyah, kasus Mbah Priuk, kasus Demos. Mbah Priuk 2010, terus ada 2011, 2012. Setiap ada, ini beliau selalu membela, selalu ada, selalu memberi motivasi. Makanya saya bilang saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Saya ini tidak terikat dengan organisasi apapun, tidak terikat dengan organisasi apapun. Termasuk organisasi dakwah apa nggak satu pun ya nggak ada. Organisasi apapun nggak ada saya masuk. Baik organisasi mau organisasi agama, mau organisasi nasional, organisasi apa selain agama itu organisasi masyarakat, ormas, nggak ada. Saya tidak terikat dengan organisasi manapun. Tetapi selalu saya bilang, Habib Rizik, nyawa saya, jiwa saya, buat untuk membela Habib Rizik. Ya ini dalam itu pun termasuk dalam kategori ya ini para ulama, semua ulama, semua ulama yang namanya ulama ya kita bela. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ajar begitu. Itu konsekuensi ya. Jadi logis. Jadi kalau dia benar seperti ini ya, seperti ibarat pepatah raja alim, raja disembah,
raja lalim, raja disangka. Itu perumpamaan peribahasa ya. Selama dia benar dan lurus, kita hormati, kita bela. Tapi tidak benar dan tidak lurus, kita peringatkan. Kira-kira begitu, Bib ya? Ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau peribahasanya Bang Rafli. Kalau saya beda lagi. Apa? Kau baik, saya 1000 kali lebih baik. Oke. Kau jahat sama saya 1000 kali lebih jahat. Oke. Kau lawan saya sambil merangkak, saya lawan kau sambil berjalan. Oke. Kau lawan saya sambil berjalan, saya lawan kau sambil berlari. Kau mau main-main sama saya ajari cara mainnya bagaimana. Ingat, bukan saya di tengah-tengah kau, bukan saya di tengah-tengah kalian, tapi kalian di tengah-tengah saya. Itu peribahasa saya. Oke. Ini ada yang bilang begini ya, Bang Refli, tolong ditanyakan, kalam Gus Fuad Pleret, 85% orang Indonesia mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar ya? Apakah karena inikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang Indonesia? Dari mana dia ininya? Ada dengar info begitu, Bib? Saya nggak kenal, nggak tahu Gus Fuad. Ya? Okay. Yang saya tahu Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki, beliau pernah ziarah ke makbarah makam Nabi Muhammad. Iya. Ketika beliau ziarah di kuburnya Rasulullah SAW, dalam keadaan sadar beliau melihat Rasulullah di belakang ada beberapa golongan, beberapa umat lah. Iya. Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki bertanya, siapa itu? Ya, golongan yang berada di belakangmu. Beliau jawab, oh mereka adalah umat Islam Indonesia. Mereka umat yang aku cintai. Abuya Maliki dari Mekah. Oh, dari Mekah. Dia orang Mekah. Iya, beliau itu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Abad sekarang, cuma beliau udah meninggal. Oke. Beliau udah meninggal. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang aku cintai dan aku sayangi. Nah, ya ini orang nanya, kenapa? Karena tidak ada satu negara di seluruh dunia ketika bulan Maulid Rabiul Awal, tidak ada negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Setiap gang-gang, kampung-kampung kecil dari Sabang sampai Merauke semua bikin Maulid Nabi. Karena itulah umat Islam Indonesia menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kata Abuya Maliki. Oke. Dan Maulid dalam satu ceramah saya dengar Habib mengatakan bahkan lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya betul. Itu ada di kitab Khawasi Syarwani, Ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Khawasi Syarwani itu hasyiahnya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi Khawasi Syarwani kitab karangan Imam Syarwani. Beliau itu menghasyiahkan kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, itu kitab Tuhfatul dia membahas ya. Jadi kalau di kita ngaji itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan itu isi kitab. Oke. Syarah penjelasan daripada isi. Oke. Ya. Nah, ada hasyiah, hasyiah penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, hasyiahnya kitab tadi Khawasi Syarwani, syarahnya kitab Tuhfatul Muhtaj Imam Ibnu Hajar Haytami. Maksud bukan Maulid ini, maksud hari lahir Nabi pada saat Nabi lahir Nabi lahir. Bukan ya. peringatan. Ya. bukan peringatannya. Itu. Jadi yang Senin tahun gajah 12 Rabiul Awali itu ya kan. Itu yang dimaksudkan. Wah, ini ada yang kalau Habib Ja'far Shodiq Al-Lattas, kenal Bib? Bung Refli, tolong titip salam buat beliau dari saya. Kenal nggak? Habib Ja'far Shodiq Al-Lattas. Banyak Habib Ja'far Al-Lattas. Mirip ya, nama mirip-mirip ini banyak memang. Oke, Bang RH, tolong tanyakan ke Habib, kenapa negara kita nggak kaya-kaya seperti negara Islam yang lain? Ini ya terserah Habib mau jawab apa nggak. Seperti negara Islam yang lain, padahal mayoritas Islam. Apakah Allah mengutuk Indonesia? Allah? Gimana? Nah, ya ini sebenarnya gampang ya. Ini bagaimana saya mau jelaskan itu ya? Ya ini intinya kayanya suatu negara, makmurnya suatu negara, ya tergantung dari pemerintah. Iya.
Kembali ke pemerintahnya lagi. Sekarang bagaimana negara mau makmur, bagaimana negara mau kaya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Dana haji dikorupsi. Ini dikorupsi. Dan nggak usah urusan ini, Bang Refli, jangan urusan dunia lah. Al-Quran dikorupsi. Ya kan? Dana ini masalah agama aja dikorupsi, apalagi urusan jalan, masalah ini. Bagaimana mau sejahtera? Habib masih ada energi, Bib? Atau Habib pengen selesai? Terserah. Oh, kalau terserah. Kita namanya ad-dhaif kal mayyit. Soalnya gini. Tamu itu bagaikan mayat. Oke. Kalau tuan rumah bilang sudah. Tuan rumah bilang lanjut. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu kayak mayat. Soalnya di belakang Habib saya menghormati, kelihatannya sudah kasih lihat-lihat dia. Enggak ya. Dan sama daerah sekalian, Habib ini 2 hari udah nggak tidur, Bib ya. Iya. Nggak tidur tuh nggak lelap sama sekali. Banyak tamu. Banyak. Banyak. Jadi, saya berterima kasih betul ya Habib mau datang ke sini ya. Dan memang memenuhi permintaan sobat era yang sudah bilang undang dong Habib kan begitu ya. Saya iseng-iseng aja mengundang dan ternyata Habib mau datang. Alhamdulillah. Bilang saya lebih memilih seluruh alam membenci saya karena menyampaikan kebenaran daripada seluruh alam mencintai saya karena menyembunyikan kebenaran. Ya. Dibilang lanjut Bang RH ya. Karena permintaannya lanjut ya saya lanjut, Beb ya. Tapi nanti Habib kalau misalnya Habib bilang tolong dong, saya bersedia untuk langsung menghentikannya ya. Soalnya yang begini-begini jarang sama Habib Bahar. Biasanya kan Habib ceramah, tanya jawabnya kan mungkin nggak banyak, ya kan? Kalau ini saya juga jarang kayak begini nggak pernah. Makanya saya merasa terhormat Habib datang kan, dan orang kan bahkan saya pernah itu Bang Rafli ceramah satu malam itu ada jadwal 16 tempat, satu malam 16 tapi nggak keburu yang 3, jadi cuma 13 tempat yang keburu. Saya pulang ceramah dari Batam itu jadi yang keburu cuma 13 tempat. Satu tempat saya ceramah cuma 10 menit, selesai jam 4 di Pekojan. Selesai jam 4 subuh. Tapi Habib kepikir nggak ya mau berceramah melalui media kayak YouTube sosial ini? Karena contohnya begini Bib ya. Sekarang ini yang menonton kita yang lagi watching ya, now ini 6.569 yang lagi sedang nonton all together. Tapi orang yang menonton sudah nonton kemudian keluar dulu itu jauh lebih banyak lagi gitu. Artinya menjangkaunya kan juga banyak untuk saya kebaikan. Nggak ngerti begitu. YouTube apa-apa itu saya nggak ngerti. Kan nanti kan bisa aja nanti kapan-kapan saya hubungin Habib pakai Zoom kan biasa kan kalau zooming. Live Zoom. Saya nggak tahu Zoom juga saya nggak tahu. Kayak gitu, tapi itu mudah, Habib. Bukan perkara sulit karena Habib kan biasa pakai handphone kan orang sekarang. Iya, cuma kalau Zoom apa channel saya nggak ini. Karena sebab saya masih salaf ya ini. Oh, masih bertemu tatap muka. Ya. Karena ngajar langsung. Ya, karena memang beda sih kalau untuk pendalaman tuh beda ya dengan ini. Oke. Tapi kalau, itu dia. Kalau saya lagi ngajar lembut begini, bahas akhlak, bahas adab, nggak ada yang masukin. Jadi orang taunya, oh Bahar bin Smith radikal, arogan, intoleran. Terserah. Mau bilang apa terserah. Saya nggak pernah peduli. Tapi kalau Refli Harun ya, channel ini harus ada orang yang punya style berbeda-beda. Kalau sama semua, ya kan ada yang bilang, ada orang yang mengatakan ya kan? Konon katanya Umar bin Khattab itu Al-Faruq ya. Betul-betul tegas membedakan yang akhlak dan yang hak dan yang batil. Kan ada yang orang mainnya selalu abu-abu, kalau dia kan tegas. Ya, hitam-hitam putih-putih, nggak ada abu-abu. Putih-putih. Bahkan saya baca-baca itu
ketika Umar datang, itu kan sedang bercengkrama istri-istri Rasul. Ya mungkin cekakak-cekiki sedikit. Begitu Umar datang, diam semua. Sambil senyum Nabi. Kok ada di depan Nabi mereka ketawa-ketawa, begitu ada Umar mereka diam. Katanya ya karena Nabi lebih lembut. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, satu lagi saya lanjutin nih, Bang Rafli ngomong. Ketika beliau menjadi pemimpin, pernah satu waktu beliau sedang memberikan ibarat kata arahan lah kepada rakyat, kepada masyarakat. Ketika itu beliau ditegur oleh satu orang perempuan. Hei Umar, kau salah. Ini perempuan menegur, mengkritik Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin ketika itu. Ibarat kata kalau sekarang presiden lah. Oh, itu di tengah masyarakat, di tengah umat. Tapi jangan salah, Khalifah Umar tuh kekuasaannya lebih luas daripada Indonesia. Itu sepertiga dan separuh dunia. Ketika itu perempuan itu bilang, Umar kau salah. Yang benar itu begini. Apakah Sayyidina Umar masukkan tuh perempuan ke penjara? Tidak. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab siksa itu perempuan? Tidak. Apakah pakai pasal ITE? Apakah pakai pasal ITE? Apakah nyari-nyari kesalahannya? Tidak. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, engkau benar, aku salah. Oh, aku salah. Engkau benar, aku salah. Akhtatu wa asahti. Engkau benar, aku yang salah. Oke. Itu baru pemimpin. Jadi berani berkata benar, tapi berani juga disalahkan kalau memang salah, ya kan? Itu pemimpin luar biasa. Bib, sudah ada kode Bib dari apa? Ngawal. Iya. Bib, ini kamera Bib, mungkin silakan ke pemirsa. Mungkin closing statement atau tausiah dari Habib, silakan Bib. Ini tidak ada tausiah, ya ini sedikit aja, selalu sampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Sampaikan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran. Kita bersatu, sama-sama membangun bangsa, membangun ini negara, karena kita semua cinta kepada ini negara. Kita bangun sama-sama agar negara yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang tidak tunduk kepada negara-negara asing, negara yang berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang berwibawa, menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan orang-orang asing. Kita bersatu semuanya, baik pemerintahnya, pemerintah bersatu dengan para ulama, ulama bersatu dengan para pemerintah, bersama-sama dengan rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, semuanya kita semua bersatu. Agama apapun, warna kulit mau hitam, mau putih, mau kuning, suku apapun, agama manapun, kita bersatu sama-sama. Kita bangun Indonesia untuk lebih makmur, lebih jaya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir dengan Habib Bahar di RH Channel. Karena kalau lihat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Tapi alhamdulillah, walaupun sekarang sudah pukul 00.39, itu ada 18.000 yang menonton kita, Bib. Alhamdulillah. Jadi masih banyak orang yang ingin tahu tentang Habib Bahar, tetapi sekali lagi waktunya memang mepet. Beliau sudah 2 hari nggak tidur karena tamu, dan besok mau terbang ke suatu tempat. Tapi namanya perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan juga
mudah-mudahan beliau nanti bisa kita lihat di mana-mana juga. Amin. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya baik. Terima kasih Habib Bahar. Mudah-mudahan kita dan channel ini diberikan kebaikan karena kedatangan Habib. Amin. Amin Sama-sama. ya rabbal alamin. Itu saja saudara sekalian. Yang penting tetap di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Bib. Siap. Terima kasih banyak, Bib.